Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Wah, pada hadir semua ya. Baiklah, kita akan materi kita hari ini adalah tentang koloid. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu koloid. Nah, koloid adalah campuran homogen yang terbentuk dari partikel-partikel kecil yang terdispersi di dalam medium cair atau medium padat. Nah, partikel-partikel dalam koloid memiliki ukuran antara 1 nanometer hingga 1 mikrometer. Apa-apa aja sih pembagian-pembagian koloid? Nah, pembagian koloid ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fase mediumnya, yaitu yang pertama, koloid dispersi. Koloid dispersi adalah partikel terdispersi berada dalam fase cair. Contohnya adalah susu, cat, dan mayones. Yang kedua, koloid emulsi. Partikel terdispersi berada dalam fase cair. Contohnya adalah mentega, minyak, dan salad dressing. Yang ketiga adalah koloid aerosol, yang dimana partikel ini terdispersi berada dalam fase gas. Contohnya adalah kabut, asap, dan busa sabun. Yang keempat adalah koloid sol, yang dimana partikelnya terdispersi berada dalam fase padat. Contohnya adalah gelatin, krim, dan tinta printer. Nah, contoh-contoh koloid. Beberapa contoh koloid yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain susu, yang terdiri dari partikel-partikel lemak yang terdispersi dalam air. Yang kedua, mistar, gabungan deterjen dan air yang membentuk koloid dengan partikel-partikel kecil. Yang ketiga adalah krim, di mana krim ini adalah koloid yang terbentuk dari lemak yang terdispersi dalam air. Yang keempat adalah tinta printer, yang dimana partikel pigmen yang terdispersi dalam cairan membentuk koloid. Nah, apa sih peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, koloid ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain yaitu makanan. Koloid memainkan peran penting dalam menciptakan tekstur dan stabilitas makanan, seperti es krim dan saus. Yang kedua, industri. Banyak industri menggunakan koloid dalam pembuatan cat, tinta, kosmetik, dan obat-obatan. Yang ketiga adalah lingkungan, di mana kabut, asap, dan partikel-partikel terdispersi lainnya membentuk koloid dalam lingkungan. Nah, untuk memahami pemahaman kalian lebih lanjut, di sini Ibu telah menyediakan video tentang koloid serta praktikum sederhana tentang koloid tersebut. Nah, diharapkan kalian nantinya akan membuat suatu praktikum sederhana. Ibu juga telah menyediakan alat dan bahannya untuk kalian lakukan nanti setelah video kita ini selesai. Nah, nanti dari eksperimen itu nanti kalian bisa simpulkan apa itu koloid berdasarkan eksperimen sederhana yang telah kalian lakukan nantinya. Silahkan simak baik-baik video itu nanti, karena nanti akan Ibu tanya satu-satu untuk membuat kesimpulan serta hipotesis yang telah kalian lakukan. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Apa itu koloid? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai jenis campuran seperti larutan, suspensi, dan juga koloid. Yang akan kita bahas kali ini adalah koloid. Koloid memiliki jenis sifat yang dapat menjadi pembeda dari larutan dan suspensi. Salah satu sifat khas koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat. Secara fisik, efek Tyndall dapat dilihat dengan bantuan senter sebagai sumber cahaya. Kita akan membuktikannya melalui percobaan dengan menggunakan 3 gelas yang masing-masing berisi larutan, sirup, suspensi kopi, dan koloid susu.
air sebagai medium pendispersi, susu, kopi, dan sirup sebagai zat terdispersi. Pada larutan, yaitu sirup, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Tyndall tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada koloid, yaitu susu, cahaya tidak dapat menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Ini merupakan sifat dari koloid. Pada suspensi, yaitu kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Agar-agar yang sering kita dengar namanya dan yang sering kita makan itu merupakan suatu koloid loh. Jenis koloid apa? Agar-agar merupakan koloid jenis gel atau sol padat cair dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cairan. Mengapa disebut koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta. Proses terbentuknya struktur gel, pertama-tama ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain. Molekul agar-agar kemudian memadat dan membentuk bisi-bisi yang mengurung molekul-molekul air. Terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, medium pendispersi adalah air, dan fase terdispersi adalah bubuk agar-agar. Sifat koloid agar-agar adalah sifat koloid liofil. Apa itu koloid liofil? Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar sehingga dapat menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Baiklah, setelah melihat video tadi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen sederhana untuk menambah pemahaman kalian tentang apa itu koloid.
Nah, bahan-bahan yang akan kita perlukan di sini nantinya adalah air, maizena, bisa juga kita pakai tepung tapioka. Yang ketiga adalah garam dan wadah transparan. Nah, setelah kita diamkan beberapa menit, dapat kita lihat bahwa maizena yang kita tambahkan ke dalam air membentuk campuran yang kental dan tidak larut. Nah, partikel-partikel maizena ini akan terdispersi secara merata dalam air dan membentuk koloid. Nah, ketika campuran tersebut dibiarkan diam, partikel-partikel maizena akan berkumpul dan membentuk lapisan atau lumpur di bagian bawah wadah seperti yang dapat kita lihat di sini. Nah, penjelasan yang dapat kita simpulkan adalah eksperimen ini menggambarkan pembentukan koloid dalam sistem dispersi. Maizena merupakan zat padat yang terdispersi dalam air sehingga membentuk koloid maizena. Proses ini disebut juga suspensi koloid. Koloid memiliki ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan sejati, tetapi lebih kecil dari suspensi kasar. Nah, sekian dari contoh eksperimen yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk kalian nanti ke depannya, buatlah satu praktikum yang nantinya akan kalian jelaskan dan simpulkan dari hasil praktikum kalian. Sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi.